Oke, masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat seluruh masyarakat Oku Timur dimanapun ada berada yang saat ini tengah mengikuti live streaming kami di Radio Bersatu Kita Maju, yang tentunya dalam program spesial yaitu Mutiara Kolbu, tambah ilmu, tambah iman, tambah amal insya Allah. Edisi Jumat Berkah tanggal 25 Agustus 2023. Seperti biasa para pendengar, kami hadirkan live streaming bersama Ustadz dari perwakilan penyuluh agama Kabupaten Oku Timur. Dan alhamdulillah beliau sudah tidak asing lagi tentunya di tengah-tengah kita. Di kesempatan hari ini langsung saja kita menyapa bersama Ustadz Aryadi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga hari ini Allah selalu memberkahi segala langkah kita Pak Amin Ustadz ya. ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dimanapun ada berada yang saat ini sedang menonton live streaming di kesempatan hari ini, tentunya kita akan membahas sedikit topik ya, yaitu tentang motivasi kehidupan yang tentunya kita bisa lihat ini ternyata ada dalam Al-Quran ya Pak Ustadz ya. Banyak sekali. Banyak sekali, Masya Allah. Nah, seperti apa kajian singkat yang tentunya akan kami hadirkan menemani sahabat BKM Radio. Kalau begitu, langsung saja Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami begitu tersentuh sebenarnya bagi kami secara pribadi. Tadi Mbak Yola bertanya apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat luar biasa. Hari ini tetap semangat, tetap tersenyum seperti hari-hari yang lalu. Walaupun terkadang senyuman kita menyimpan ribuan duka. Seperti itu. Tadi ketika kita ditanya apa kabar, alhamdulillah. Jadi seandainya dalam bangun dari pagi sampai sore hari, sampai malam, sampai kita tertidur lagi, itu kita selalu berucap, berbicara dan mengeluarkan kalimat-kalimat ataupun obrolan-obrolan. Andainya umpama kita memiliki obrolan dari A sampai Z, atau kita poinkan paragrafnya poin 1 sampai poin 10. Coba kita lihat, perhatikan, kita resapi kembali antara poin 1 sampai 10 ini lebih banyak kalimat positif yang keluar dari lidah kita, apakah kalimat negatif yang pesimis? 1, 2, 3. Kita menemukan kalimat kita, alhamdulillah Mbak Yola hari ini sehat. Yang kedua, alhamdulillah makan dan perjalanan ke sini dari Panengagung selamat sampai tujuan. Kemudian terkadang kita tidak menyadari setelah kalimat ketiga atau keempat sampai ke 10 paragrafnya, yang itu gambaran dari pagi sampai sore kita berbicara, ternyata dari 4 sampai 10 ini lebih banyak menggerutu. Ya Allah capeknya hari ini. Ya Allah kondisiku kurang sehat. Ya Allah dan seterusnya. Artinya ketika kita dikumpulkan satu hari ini, lebih banyak kalimat kita itu yang mengeluh, lebih banyak kalimat kita itu yang tidak bersyukur kepada Allah daripada yang bersyukur. Nah ini terkadang hal-hal seperti ini yang luput dari diri kita, sehingga kita itu belum menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka kami awali hal ini agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kata Allah di dalam Al-Quran? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu di dalam kabad, kondisi susah payah, sedih dan selalu kesulitan. Artinya ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia sudah berada di dalam kondisi yang seperti ini, itu suatu tantangan tersendiri, motivasi tersendiri untuk kita. Kenapa? Banyak di antara kita ini yang mudah mengeluh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza massahu syarru jazua." Surah Ma'arij ayat 20. Wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu apabila ditimpa keburukan, dia mengeluh. Tapi bila didatangkan atau menerima kebaikan, justru terkadang manusia itu manu'a,
dia menahan diri, lupa diri ketika dia mendapatkan kebaikan seperti posisinya jabatan, dia lupa membantu orang lain. Ketika dia dititipi kebaikan dalam bentuk harta, dia lupa berbagi kepada anak yatim piatu dan duafa. Ketika dia diberi Allah keahlian umpamanya sebagai pengayom di tengah masyarakat, bahkan ilmu agama sekalipun, dia lupa memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, inilah sifat dan manusia. Idza massahu syarru jazua. Kalau manusia itu ditimpa keburukan, kebanyakan mengeluh. Coba kita koreksi hari ini. Satu hari ini kira-kira kalimat kita lebih banyak mengeluhkah atau lebih banyak bersyukurkah? Seumpama seperti ini. Ketika Mbak Yola bertemu dengan saya, kemudian Mbak Yola memberi hadiah kepada saya atau membuatkan makanan yang sederhana, kemudian terucap dari lidah saya, hadiah apa ini? Tidak ada artinya. Nah, mungkin sebagai manusia biasa, sekali dua kali masih bisa kita tahan. Setelah berikutnya, kemungkinan Mbak Yola akan males untuk memberikan hadiah kepada saya. Makanya kata Allah, apabila kamu bersyukur, ku tambah nikmatmu. Kalau kamu tidak bersyukur, tidak aku tambah, azabku sangat pedih. Itu logikanya seperti itu. Kita sesama manusia memberi orang lain dan dia tidak terima kasih, besok pagi tidak mau lagi memberi orang tersebut. Tapi kalau seandainya kita kembalikan kepada Allah, tiap hari Allah memberi nikmat, tapi kenapa yang keluar dari mulut kita, ya Allah capek, ya Allah sakit, ya Allah susahnya ekonomi, ya Allah banyaknya masalah, dan hidup ini sudah Allah buat seperti itu, fi kabat, dalam kondisi susah payah. Seumpama kita punya orang tua alhamdulillah baik, punya mertua alhamdulillah baik, punya suami alhamdulillah baik, ternyata ada saja adik dari suami ternyata yang kurang baik. Nah, oke, semuanya mertua, orang tua, istri, suami, adik, semuanya baik semua. Ternyata tetangga yang tidak baik dengan kita. Oke, kita punya keluarga yang utuh, yang sempurna, tetangga pun baik, ramah semuanya kan. Ternyata Allah beri kesulitan ekonomi yang luar biasa, terlilit hutang dan lain sebagainya. Oke, Allah berikan kesempurnaan rezeki dalam bentuk materi, keluarga pun sakinah, mawaddah, rukun semuanya. Ternyata teman di kantor yang tidak sepemikiran dengan kita. Inilah kondisi hidup. Dimanapun posisi kita, pasti kata Allah, aku beri kondisi yang sulit, dan itu tidak lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya kecuali hamba itu mampu untuk memikulnya. Dan Allah itu sangat tahu dengan kondisi hambanya di saat hambanya sendiri tidak mengenal dirinya. Nah, seperti ini contohnya. Ketika kita memiliki beberapa masalah, beberapa hal, kadang-kadang kita bertanya, kenapa saya begini? Sering kita bertanya, artinya kita pun tidak mengenal diri kita sendiri, tapi Allah sangat tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi yang kita muliakan, itu Rasulullah pernah suatu hari beliau sakit. Di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan beliau sakit 1-2 malam. Ketika beliau sakit ini, maka tidak didatangi oleh malaikat Jibril berita dan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ada orang kafir perempuan datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mana syaitonmu yang selalu membantumu selama ini? Maksud syaiton ini adalah Tuhan, Allah, Rabbul Alamin. Kalau bahasa bagusnya, ya Rasulullah, di mana Allah yang selama ini membantumu? Tapi dengan kata-kata ejekan, mana setanmu yang selama ini membantumu? Rasulullah sedih dengan ucapan perempuan ini. Rasulullah sangat sedih dengan ucapan ini. Makanya di dalam surah Yasin, ketika kita mendengar ucapan teman yang tidak baik, teman yang mencemooh, kalau bahasa kumringnya, kalau kami di kumring, hampuk namanya itu. Hampuk. Iya, hampuk itu adalah kita itu seakan-akan diremehkan, baik ekonomi, baik kehidupan, baik istri, baik anak, ya. Dengan kekurangan-kekurangan kita diejek. Kata Al-Qur'an di dalam surah Yasin, wala yahzunka qauluhum, janganlah engkau bersedih dengan ucapan-ucapan manusia yang sampai ke telinga. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata Allah, aku lebih tahu mana orang-orang yang benar-benar tulus berada di sampingmu, mana orang-orang yang tidak tulus kepadamu, mana orang-orang yang hanya memanfaatkan kondisimu, mana orang-orang yang siap membantumu hingga engkau sukses menjalani kehidupan hingga akhirat nanti.
turunlah ayat Al-Quran surah Ad-Duha dari awal. Apa kata Allah? Ya, ketika Rasulullah sedih ini, turun ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah diejek, turun Al-Quran. Wadduha, demi waktu duha. Allah bersumpah. Ini dalam konteks motivasi untuk kehidupan untuk kita. Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu adalah matahari naik. Apa maksudnya? Demi waktu pagi. Hei Muhammad, hai Rasulullah, tenang. Besok pagi engkau masih melihat matahari pagi. Umpamanya teman-teman semuanya ada yang memiliki ribuan dan jutaan masalah kehidupan yang sedang dihadapi. Apa kata Allah melalui surat ini? Tenang, besok pagi kamu masih melihat matahari pagi. Ini satu kalimat motivasi dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala dan penghiburan sehingga kita tidak berputus asa. Walaili idza saja, apabila telah malam, kata Allah, gelap gulita, itu waktunya istirahat. Kalau kamu udah capek, pikiranmu tidak sanggup lagi mengkonsumsi kehidupan dunia ini, hatimu sudah begitu lelah, tidak mampu lagi menerima kenyataan hidup, tidak mampu lagi menghadapi jutaan masalah, bahkan hal-hal yang engkau terima merasa seakan-akan itu adalah bentuk tidak sayangnya Allah kepadamu. Apa kata Allah? Walaili idza saja. Kalau udah malam istirahat, kalau udah capek tidur, kalau udah capek berpikir jangan paksa. Engkau manusia, engkau punya batas, pikiranmu punya batas, jangan dipaksa. Kalau engkau paksa, pasti engkau akan mengalami sakit yang luar biasa. Itu hebatnya Al-Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa kata Allah di dalam Al-Quran ini? Wahai Rasulullah, 2 hari engkau kami tidak datangi, kata Jibril. Melalui ayat ini Allah berkata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Engkau dibenci oleh orang kafir, engkau diejek. Yang pasti ma wadda'aka, yang penting Tuhanmu tidak membencimu. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau. Meskipun jutaan manusia membencimu, sekelilingnya semuanya membencimu, semua orang meninggalkanmu, banyak teman-teman yang memiliki masalah, orang-orang menjauh, banyak teman-teman yang mulai hijrah, mulai bertobat, belajar agama, banyak teman-teman yang menjauh. Apa kata Al-Quran? Yang penting Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membencimu, cukup. Karena Allah yang mengatur segalanya. Tapi terkadang kita sebagai manusia yang kurang bersyukur, kita sering meninggalkan sajadah kita. Kita kurang bersyukur, kita yang membenci hidup kita sendiri. Dengan kenyataan hidup kita, kita tidak menerima, membenci dan lain sebagainya. Padahal Allah dengan ribuan dosa dan kekurangan kita, Allah tidak pernah membenci kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa kata Allah? Yang kemudian dengan kondisi yang sulit engkau hadapi ini, tenang, itu akan lebih baik yang akan datang. Yang akan datang itu lebih baik. Sabar, kata Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ketika engkau sabar, terus berikhtiar, terus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, engkau hibur hatimu dengan membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, wala saufa yu'tika, kelak, kata Allah, akan aku beri apa yang menjadi keinginanmu, akan aku beri apa yang menjadi pengharapanmu. Fatardo, hingga engkau menjadi puas. Saking puasnya engkau lupa dengan semua kepahitan hidup yang pernah engkau lalui. Maka kata Allah di dalam Al-Quran itu, selanjutnya adalah ayat terakhir kita singkat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka terhadap nikmat Tuhan itu fahadits, ucapkan, bicarakan dalam konteks bersyukur kepada Allah. Seperti tadi, alhamdulillah Mbak Yola hari ini sehat luar biasa. Alhamdulillah hari ini walaupun tidak diberi rezeki yang banyak, tapi badan masih sehat, mata masih terang melihat. Alhamdulillah ya Allah, walaupun banyak tetangga yang membenci saya, tapi ketika saya pulang ke rumah, istri begitu menyayangi saya, suami begitu menyayangi saya. Alhamdulillah. Maka kalimat-kalimat yang positif itu seharusnya kita kedepankan. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai prasangka dan pemikiran hambaku. Falyazunnu masya'a, maka pikirkanlah yang positif. Kalau kamu mau mendapatkan hal yang baik, kalau kamu ingin mendapatkan yang buruk, silakan berpikir keburukan tentang takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kalimat bijak yang pernah diviralkan oleh orang-orang. Apa yang kita pikirkan, baik di pikiran, apa yang kita bisikkan di dalam hati kita, itu apabila terus-menerus akan menjadi sebuah tindakan, perilaku.
Umpamanya kita berpikir tentang ini, lama-lama itu akan menjadi tindakan. Seperti saya berpikir bahwa Mbak Yola ini benci kepada saya. Hati saya berbisik Mbak Yola ini membenci saya. Kemudian karena ini terus menerus saya pikirkan di hati dan di pikiran saya, besok saya yang akan berbuat tidak baik dan kurang respon terhadap adab akhlaknya Mbak Yola. Ketika ini saya kurang baik berperilaku ke Mbak Yola, maka perilaku ini saya lakukan terus-menerus, yang terus-menerus ini menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan ini sudah terjadi, maka kepada semua orang saya akan berbuat yang kurang baik atau tidak memiliki akhlak, adab, moral yang baik. Ketika kebiasaan ini sudah berlanjut, tidak bisa ditinggalkan, maka katanya itulah adalah takdirmu sebagai manusia. Jadi pola pikir kita, apa yang kita pikirkan itu bisa menentukan takdir kita. Makanya kata Allah, ana inna dzanni abdi, aku ini sesuai prasangkamu wahai hambaku. Kalau kamu berpikir baik, maka hasilnya akan baik. Kamu berpikir jelek, akan jelek pula hasilnya. Nah, seperti itu. Makanya di dalam Al-Qur'an itu, ketika Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, alam nasyrah laka sadrak. Wahai Rasulullah, bukankah aku, kata Allah, yang membuat hatimu menjadi lapang, menjadi tenang. Wa wada'na anka dzidrak, aku yang telah menghilangkan beban dari pundak. Alladzi anqadha dhahrak, yang beban itu selalu memberatkan. Ini bahasa menghilangkan beban dari pundak itu, ini hanya kiasan. Artinya begini, hati dan pikiran terkadang banyak terbebani berbagai persoalan kehidupan. Maka kata Allah, aku hilangkan beban itu dari pikiran dan hatimu sehingga hatimu menjadi lapang dan tenang. Ya. Aku hilangkan berbagai persoalan masalahmu sehingga hatimu menjadi tentram. Kata Allah, wahai Rasulullah, aku sudah hilangkan yang memberatkanmu selama ini. Warfa'na laka dzikrak, ketika engkau sukses melalui berbagai kesulitan-kesulitanmu, aku angkat, kata Allah, sebutan namamu. Nah, seperti contoh begini. Kenapa di situ diangkat sebutan nama? Ketika Mbak Yola atau Ustadz Aryadi masih kecil, anak-anak SD, itu hanya dipandang anak kecil yang nakal, yang main terus, jajanan terus, dan lain-lain. Sekarang ketika Ustadz Aryadi sebagai penceramah, ini pasti penilaian orang berbeda. Ustadz Aryadi yang dulu dengan Ustadz Aryadi yang sekarang. Warafa'na laka dzikrak, aku angkat sebutan namamu, entah karena engkau mendapatkan jabatan tertentu. Aku angkat namamu entah karena engkau sukses ekonomimu. Aku angkat namamu entah karena engkau memuliakan orang-orang di sekitarmu menjadi tokoh masyarakat. Aku angkat sebutan namamu yang itu ketika orang menyebut namamu ada makna engkau dimuliakan oleh orang-orang lain. Maka kata Allah, jangan lupa, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan yang terbatas, yusra, ada kemudahan dari Allah yang tidak pernah memiliki batas. Ini makna yang sebenarnya. Jadi kita sering membaca Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Padahal makna yang sebenarnya adalah sesungguhnya di ruangan yang terbatas ada ruangan yang tidak pernah memiliki batas. Mana? Itu di luar yang tidak memiliki batas. Seperti itu. Sesungguhnya ada kesulitan yang terbatas, ternyata ada kemudahan dari Allah yang tidak pernah terbatas. Hanya saja kita ini karena pikiran dan hati kita tidak lapang, tidak bersyukur kepada Allah, masih sempit, sehingga kita hanya terkurung dalam satu ruangan ini. Kita terkurung dalam satu masalah sehingga kita lupa keluar, melihat dari jauh. Oh, ternyata ini caranya begini. Nah, karena kita melihatnya dari jarak dekat, bukan dari jarak jauh. Maka kata Allah, dilanjutkan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu yang terbatas ada kemudahan dari Allah yang tidak pernah memiliki batas. Fa idza faraghta fansab, apabila engkau saat ini bekerja dan selesai pekerjaanmu, apabila engkau berurusan dan selesai urusanmu, tetap lakukan kegiatanmu yang lain, tetap lakukan urusanmu yang lain, tetaplah berusaha, tetaplah berikhtiar. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah pasrahkan semuanya ketika engkau sudah berusaha secara maksimal. Terkadang kita udah usaha maksimal, bekerja sudah, berusaha terhadap persoalan kita, entah dengan suami, entah dengan tetangga, teman, dimediasi secara sempurna, telah maksimal. Kemudian kita sholat berdoa kepada Allah, ya Rob, aku memiliki ribuan masalah, bantu aku selesaikan masalahku. Selesai berdoa,
terjadi apa yang menjadi keinginan kita, itu pengkabulan dari usaha kita, ikhtiar kita dan doa kita. Tapi terkadang ada yang Allah belum izinkan. Nah, di sini kata Allah, fargho, pasrahkan semuanya, karena orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, berpasrah, akan Allah selamatkan, akan Allah bantu, dan tidak akan Allah biarkan. Seperti kita melihat anak kecil yang kita latih, anak kecil ini untuk mandi sendiri, atau anak kecil ini bermain, atau anak kecil ini seperti anak yatim piatu yang dia terseok-seok mencari nafkah. Ketika kita melihat anak kecil membawa beban yang di luar batas kemampuannya, pasti kita sebagai orang tua akan membantu. Seperti itu. Pun demikian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diakuinya ataupun tidak diakui oleh Allah, kita sebagai hambanya, ketika kita memikul beban, yang beban ini sudah tak mampu lagi kita pikul, tidak mungkin Allah biarkan. Pasti akan Allah datang, Allah sambut dengan tangannya, Allah sambut dengan kekuasaannya. Maka satu hal yang perlu kita garis bawahi, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau temui, engkau hadapi saat ini baik, ternyata itu tidak baik untukmu. Dan bisa jadi sesuatu yang engkau anggap buruk, engkau terima tidak terima, engkau sedih, engkau mengeluh, engkau mau teriak dan lain sebagainya dengan persoalan ini, ternyata kata Allah itu ternyata baik untuk kehidupanmu. Ternyata itu baik untuk hati dan pikiranmu. Ke depan engkau akan temukan. Maka sedikit motivasi ini mudah-mudahan dapat menjadi satu harapan kepada kita, dan sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berputus asa. Jangan sampai ketika kita memiliki suatu masalah, musibah dan persoalan hidup, kita justru lari ke tempat-tempat yang kurang baik, ke tempat-tempat maksiat, hanya kumpul-kumpul saja. Saat itu kita tenang dengan kondisi itu, tapi setelahnya tidak ada ending terhadap persoalan tersebut. Maka mudah-mudahan kembalikan semua urusan kita kepada Allah. Fad'uni astajib lakum. Maka adukan semua persoalan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada sesirsa harapan di ujung lorong yang membuat kita bahagia, seperti setelah malamnya gelap kita melihat matahari pagi yang begitu bahagia, disambut dengan kokok ayam, disambut suara burung-burung yang begitu indah, ya, dilihat matahari bersinar begitu indah terang, tapi tidak membuat kita panas dan silau. Diiringi panas pagi ini dengan hembusan angin yang begitu sejuk, ditambah lagi kondisi tersebut sudah Allah angkat semua musibah-musibah dan persoalan kita. Maka itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini mulai kita syukuri dan jalani. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Cukup saya rasa Mbak Yola. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi pemacu semangat di hari Jumat yang penuh berkah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Aryadi. Semoga apa yang disampaikan hari ini tentunya menjadi ilmu yang manfaat, dan insya Allah bisa kita terapkan selalu, dan insya Allah akan selalu menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun ada berada, inilah tadi kajian singkat yang kami hadirkan spesial melalui live streaming Radio Bersatu Kita Maju. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan jumpa lagi dalam informasi menarik dan juga kajian menarik hanya di program spesial Mutiara Kolbu. Tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Tetap stay tune di 100,1 BKM Radio, karena acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju, Diskominfo Oku Timur, serta Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.